Baik Bapak Ibu para peserta, kita akan melanjutkan materi kita yang kedua, yaitu tentang e-modul yang akan dibawakan oleh Bu Indah. Waktu dan tempat mangga dipersilakan kepada Bu Listi untuk memandu acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang masih dan harus tetap semangat menjalani pemaparan materi yang kedua. Setelah tadi kita mendengarkan pemaparan materi yang pertama, kita lanjut ke materi pemaparan yang kedua. Ya, seperti biasa, nanti akan ada pemaparan dulu dari Bu Indah. Setelah itu kalau misalnya ada tanya jawab silahkan raise hand atau enggak nanti bisa ditulis di chat. Jadi nanti kami bisa melihat siapa saja yang ingin bertanya gitu. Yang pertama di sini saya akan membacakan kurikulum beliau. Nama lengkapnya Sulfazriani Indah dari SMA Negeri 1 Kendar, Sultra Cerdas. Alamat beliau itu di Jalan Bangau nomor 1 Kendari. Untuk nomor HP-nya 082190409141. Nah, untuk nomor HP ini sendiri sebenarnya Bu Indah udah join di grup Telegram yang di grup e-books ya. Jadi nanti bisa langsung di-save nomor beliau. Nah, untuk pendidikannya untuk S1 strata 1 Manajemen Sumber Daya Perairan di Universitas Halu Oleo, Magister atau S2-nya Keguruan Bahasa, konsentrasi bahasa Inggris di Universitas Halu Oleo. Beliau pernah menjadi instruktur sekaligus narasumber virtual koordinator training di wilayah Sulawesi Tenggara. Beliau juga menjadi instruktur pelatihan kegiatan online, aplikasi video conference, dan pengelolaan room meeting. Beliau juga menjadi instruktur pelatihan daring guru di masa pandemi. Nah, selanjutnya beliau juga menjadi trainer pelatihan pemanfaatan Office 365 dalam pembelajaran. Sebagai Master Trainer Microsoft Office 365 pada tahun 2020-2021, menjadi narasumber di webinar SC71 Sosialisasi Sistem Informasi Sultra Cerdas dan narasumber webinar SC71 membuat e-books dengan book creator dan Canva. Selanjutnya Super Trainer Quizzes Indonesia. Sebenarnya beliau untuk kurikulum VT-nya luar biasa, banyak sekali pengalaman dari beliau, tapi tidak mungkin dijabarkan satu persatu. Untuk selanjutnya pemaparan materi, saya persilahkan Bu Indah. Ya, terima kasih Ibu Liestiani Nursyaidah ya, salam kenal. Ya, salam kenal Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini masih di tengah kita menjalankan ibadah puasa. Ya, kita masih diberi semangat, masih diberi kekuatan, kesehatan oleh Allah. Alhamdulillah kita bisa berada di room meeting ini mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh MGMP Biologi Madrasah Aliyah ya, Kabupaten Bandung Barat. Ya, alhamdulillah. Dan senang sekali saya berada di kegiatan ini bisa bersama-sama Bapak Ibu berbagi ya sebenarnya. Jadi saya oleh panitia diundang untuk berbagi pengalaman. Jadi di sini saya bukan tahu segalanya, tentunya di sini kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Jadi di antara kita ini semuanya sama saja. Perbedaannya mungkin hanya karena saya lebih dulu belajar
Dan barangkali Bapak Ibu masih lebih banyak yang mengeksplor lagi, tentunya lebih banyak tahu. Nah, kita jadikan kegiatan ini sebagai sarana kita untuk sharing, tambah ilmu pengetahuan dan berbagi ya. Karena sejatinya berbagi itu indah, dan berbagi ilmu itu sama dengan berbagi rezeki. Karena buat saya ilmu itu juga adalah rezeki. Semakin kita berbagi, maka Allah akan semakin menambahkan ilmu pengetahuan kita. Baik Bapak Ibu, hari ini saya ke bagian materi pembuatan e-modul. Saya mohon izin share screen dulu ya. Apa sudah bisa nampak layar saya? Oke. Baik Bapak Ibu, saya buka dulu PowerPoint-nya ya. Ini saya belum buka PowerPoint ini. Kebetulan karena PowerPoint-nya agak berat, itu saya nggak bisa convert ke PDF ke PowerPoint biasa. Saya buat PowerPoint-nya di Canva. Mudah-mudahan bisa terbuka nih, bisa dilihat oleh Bapak Ibu. Oke, saya simpannya di mana ya? Oh, di sini. Mudah-mudahan jaringan bagus ya. Biasa di daerah saya itu jaringan sering sekali lelet Bapak Ibu. Oke, ini sudah bisa nampak ya. Udah Bu, ada. Iya, ini mungkin lagi loading. Jadi karena ini memang bukan bentuk PDF yang sudah di-download, tapi masih dalam bentuk Canva. Jadi saya menyajikannya nggak apa-apa dalam bentuk Canva ini. Jadi PowerPoint saya desain di Canva Bapak Ibu. Seperti Bapak Ibu ketahui, Canva ini juga salah satu yang bisa kita gunakan sebagai aplikasi untuk membuat e-book atau e-modul. Nah, namun pada hari ini saya bawa materinya karena kemarin kata Ibu Neng Lani ya, Bu Indah minta tolong bisa bawa materi pembuatan e-modul tapi yang book kreator aja, jadi ya nggak apa-apa. PowerPoint-nya dibuatnya di Canva, tapi materinya book kreator. Jadi kita nggak apa-apa bisa combine. Baik Bapak Ibu, seperti yang tampil di layar Bapak Ibu, sekarang kita mencoba bagaimana sih membuat e-modul itu dengan menggunakan book kreator. Oke. Langkah pertama, mungkin sebelum kita berpikir untuk membuat e-modul, kita ketahui dulu apa sih itu e-modul ya. Karena alangkah mirisnya ketika kita berbicara tentang e-modul, e-book, sementara kita tidak tahu apa sih yang dimaksud dengan e-modul. Yang kita tahu cuman singkatannya saja ya, elektronik modul gitu. Berarti modul yang berbentuk digital. Nah, e-modul itu sendiri yang sempat saya baca, referensi yang saya baca, modul itu merupakan program belajar yang terkecil. Jadi kalau Bapak Ibu biasa melihat buku, nah bagian dari buku kalau kita guru ya, guru itu kalau buat buku biasanya 1 semester ya, yang biasa kita lihat yang diterbitkan oleh 3 serangkai misalnya, atau penerbit lain. Nah buku itu biasanya 1 semester atau bahkan 1 tahun ajaran. Nah modul ini sendiri itu kita buat hanya satu materi ya, 1 KD ya. Jadi kalau kita guru itu ada KIKD, jadi satu modul itu 1 KD gitu. Jadi dia lebih kecil bentuknya. Sebenarnya kita juga bisa bikin e-book gitu, buku digital atau buku elektronik. Tapi untuk pembahasan kita kali ini mungkin kita lebih spesifik saja dulu buat e-modul. Karena kita bisa bentuk e-book itu kumpulan dari e-modul gitu. Jadi kalau kita sudah bisa bikin e-modul, kita kumpulkan misalnya 4 atau 3 e-modul dengan KD ya. Misalnya Bapak Ibu ini 1 semester itu ada 4 KD. Bapak Ibu masing-masing KD itu dibuatkan e-modulnya. Kalau 4 KD ini semuanya Bapak Ibu udah buatkan e-modul, kemudian kita kumpulkan
dalam satu digital electronic book gitu. Jadi maka dia menjadi electronic book nantinya. Nah, sekarang kita tahu saja dasar-dasarnya dulu bagaimana membuatnya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah mahir, Bapak Ibu bisa silahkan kumpulkan, kemudian nanti kita gabung. Di aplikasi Book Creator ini memiliki fitur di mana kita bisa menggabungkan e-modul kita itu menjadi satu gitu. Nah, ini tentunya lebih memudahkan siswa untuk memahami materi kita. Jadi modul itu merupakan satuan program belajar yang terkecil. Nah, seperti yang saya katakan tadi. Nah, ini dipelajari oleh siswa secara individu, kita juga bisa pakai dia mengajar secara interaktif ya. Jadi di Book Creator ini nanti kita bisa mengajar siswa lebih interaktif gitu. Nah, nanti kita lihat bagaimana proses membuat daripada e-modul. Menjelaskan Book Creator ini sebenarnya agak panjang, jadi mungkin saya tidak perlu banyak berteori. Intinya Bapak Ibu tahu dulu bahwa modul itu jangan ada di bayangan kita bahwa kita mau buat e-book gitu, karena itu terlalu jauh. Sebagai langkah awal, saya menyarankan kita buatnya e-modul dulu gitu. Nanti setelah kita punya banyak e-modul, kita kumpulkan semuanya, maka kita bisa membentuk dia menjadi e-book. Nah, satu syaratnya bahwa bentuk modul itu tidak terikat pada satu bentuk tertentu. Nah, apa maksudnya? Kita akan praktek nanti Bapak Ibu akan lihat ya. Kemudian kemasan modul itu bervariasi. Jadi kemasan modul nanti tergantung dengan keinginan Bapak Ibu mau seperti apa. Selanjutnya, apa sih karakteristik modul? Jadi kita mengenal modul dulu nih. Apa itu modul, bagaimana karakteristiknya. Nah, kalau kita browsing, kita baca tentang bagaimana membuat sebuah modul ataupun e-modul, maka e-modul itu kalau saya nggak salah itu ada 5 karakteristik sehingga suatu karya kita itu seperti bahan ajar bisa dikatakan sebagai modul atau e-modul ya. Nah, ini kayaknya Bapak Ibu saya tidak perlu berpanjang lebar ya tentang karakteristik e-modul. Yang jelas dia self instructional, artinya di dalam modul kita itu siswa memungkinkan siswa itu untuk mempelajari bahan ajar itu sendiri gitu. Jadi di dalam e-modul kita itu sudah ada petunjuk, tanpa pun kita jelaskan. Di dalam e-modul itu dia sudah bisa menjelaskan apa yang ingin kita sampaikan ke siswa. Jadi dia bisa bentuknya self instructional gitu. Ada petunjuk yang bisa dipelajari siswa secara mandiri. Nah, kemudian dia berbentuk multimedia. Multimedia ini artinya bahwa banyak media yang bisa kita import ke dalamnya, baik itu bentuknya video, audio, gambar ataupun bentuk link nantinya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ini ada karakter self instructional. Ini nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Saya kira kalau materi-materi seperti ini Bapak Ibu mahir semuanya, bahwa di dalam sebuah modul itu ada tujuan, itu pasti ya. Jadi syarat-syarat kita membuat modul sama dengan kita membuat buku. Jadi kalau di buku itu biasanya halaman depan itu ada cover, kemudian ada kata pengantar, kemudian ada petunjuk penggunaan, ada mind map-nya ya. Jadi seperti itu juga e-modul. Jadi bedanya buku atau modul atau bahan ajar Bapak Ibu dengan e-modul, elektronik modul itu hanya apa yang di buku itu kita bawa menjadi sebuah modul elektronik gitu. Jadi kita bawa dia menjadi digital. Nah, tentunya dia akan lebih bervariasi. Kalau misalnya di buku itu siswa tidak bisa kita sematkan video. Sementara kalau di modul elektronik modul itu kita bisa sematkan video. Nah, yang menjadikannya interaktif. Saya sempat tadi dari sekolah itu sempat join tadi di pertemuan materi pertama. Nah, itu ada di overview pemateri ditunjukkan bagaimana membuat video pembelajaran yang interaktif. Nah, ini tentunya bisa kita integrasikan gitu ke dalam e-book kita. Jadi
pembelajaran interaktif, video pembelajaran interaktif yang dibuat oleh yang Bapak Ibu buat ya. Jadi ini kalau misalnya Bapak Ibu mau membuat tugas ya, tugas membuat video, kemudian juga membuat e-book. Nah, Bapak Ibu bisa sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Artinya Bapak Ibu membuat misalnya video pembelajaran. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa Bapak Ibu harus menentukan tujuan pembelajarannya itu apa, KD-nya apa. Nah, kalau Bapak Ibu sudah bisa buat seperti itu, maka membuat e-book kreator ini juga akan lebih mudah. Nah, karena Bapak Ibu hanya tinggal copy paste saja. Seperti misalnya Bapak Ibu membuat video pembelajaran. Nah, membuat video pembelajaran itu kita pasti diarahkan untuk sebelum membuat video, kita buat storyline dulu. Nah, seperti itu juga di e-book kreator. Hanya saja kalau di e-book e-modul itu kita disebutnya draft ya. Draft atau storyboard atau story lain ya, sama aja dengan kalau kita membuat video pembelajaran. Nah, makanya saya katakan kalau Bapak Ibu membuat video pembelajaran nantinya, maka story lainnya dari video pembelajaran ini juga Bapak Ibu bisa gunakan di pembuatan e-book gitu. Videonya juga Bapak Ibu bisa gunakan. Jadi nanti Bapak Ibu video yang sudah Bapak Ibu buat, nah itu linknya diambil dimasukkan di e-book kreator. Itu jauh lebih interaktif lagi, siswa akan bisa lebih mandiri untuk belajar. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini kalau nggak salah syarat-syaratnya, mungkin saya bisa full screen aja ya, biar bisa kelihatan lebih jelas. Soalnya kecil sekali dan mata saya nggak terlalu jelas ngelihat. Nah ini lebih space-nya lebih luas kayaknya. Nah, kemudian terdapat materi pembelajaran yang dikemas dalam unit-unit kecil atau spesifik. Nah, ini tadi yang saya maksud ya. Jadi nanti di pembelajarannya Bapak Ibu, mungkin saya bisa kasih lihat contohnya dulu ya. Saya coba buka dulu satu akun. Bentar, saya coba dulu ya Bapak Ibu. Di sini aja. Ya, mungkin saya bisa lihatkan dulu contohnya seperti apa. Saya coba, mudah-mudahan jaringannya bagus. Nah, mungkin ini aja ya, ini satu contoh nih. Ya, ini satu contoh e-book kreator yang pernah saya buat waktu saya ngikut pelatihan juga nih, Bapak Ibu. Jadi, book kreatornya seperti ini. Oke. Aduh, ini muncul. Ini muncul terus ininya ya. Kontrol meetingnya ini muncul terus nih. Mudah-mudahan enggak. Oke, lanjut. Tadi kita udah sampai, nah ini, ada materi pembelajaran yang dikemas dalam unit-unit kecil. Nah, seperti ini maksudnya Bapak Ibu. Jadi, saya misalnya ngambil satu contoh ya, ngambil satu materi dari pembelajaran saya. Jadi seperti Bapak Ibu misalnya biologi gitu. Nah, di materi kelas 10, kelas 7, 8, 9 atau kelas berapa lah. Nah, satu semester itu ada berapa KD. Bapak Ibu coba ambil satu KD. Jadi kalau kayak di kelas 7 misalnya ya, sistem pencernaan pada manusia. Nah, Bapak Ibu ambil satu KD itu. Nah, di KD itu kira-kira apa yang ingin dibahas? Bapak Ibu membaginya gitu menjadi topik 1, topik 2, topik 3. Saya agak sulit Bapak Ibu memberikan contoh kalau biologi karena saya tidak terlalu menghafal biologi. Sehingga saya ngambilnya satu contoh itu bahasa Inggris. Karena saya guru bahasa Inggris. Jadi saya ngambil satu contoh bahasa Inggris misalnya announcement ya, pengumuman. Nah, di announcement ini saya kemudian membuatnya menjadi beberapa topik. Topik 1 misalnya saya bahas tentang struktur teksnya. Topik 2 misalnya saya bahas tentang tata bahasanya. Kemudian topik 3. Nah, seperti itu. Jadi satu materi, satu tema itu kita bisa membahasnya menjadi lebih spesifik lagi menjadi topik-topik atau bab-bab gitu. Nah, seperti itu yang dimaksud di poin 2 ini. Nah, ini kalau saya mau jelaskan agak panjang Bapak Ibu, bisa jadi waktu kita tersita hanya untuk
menjelaskan apa yang dimaksud. Yang jelas Bapak Ibu sudah tahu ya seperti ini. Jadi tidak jauh-jauh beda dengan Bapak Ibu membuat video pembelajaran. Tentunya Bapak Ibu harus punya rencana dulu, harus punya tujuannya dulu yang tetap mengacu kepada silabus KI, KD, indikator dan tujuan pembelajaran. Nah, kalau Bapak Ibu sudah biasa buat bahan ajar, saya kira ini akan jauh lebih mudah. Nah, selanjutnya, ini masih karakteristik modul, jadi ada self-contained, ada stand-alone. Nanti Bapak Ibu bisa bacalah kalau yang seperti inilah. Ini teoritis sebenarnya, bukan prakteknya. Jadi teoritis bahwa poin-poin ini semua itu harus tergambar di dalam modul elektronik yang Bapak Ibu buat. Ya, jadi kayak self-contained, stand-alone, adaptif ya. Bapak Ibu sudah tahu lah bahwa bahan ajar yang Bapak Ibu buat itu harus memiliki adaptasi yang tinggi ya, tentunya harus mengikuti perkembangan. Ya, harus mengikuti perkembangannya siswa gitu. Siswa ini kira-kira zaman sekarang itu pembelajarannya yang disenangi seperti apa. Oh, anak-anak sekarang suka yang online gitu. Ada tesnya, dia lebih suka yang interaktif ya, masukkanlah yang interaktif gitu. Jadi itu akan menjadi siswa kita itu bisa lebih memiliki more engagement gitu. Lebih tertarik, lebih termotivasi ketimbang kita buat e-modul hanya kayak buku biasa, kayak buku PDF yang kita buka-buka, ya apa bedanya dia baca buku di perpustakaan gitu, nggak ada menarik-menariknya. Nah, e-modul, elektronik modul ini itu dibuatnya harus adaptif Bapak Ibu, jadi dia bisa menyesuaikan dengan apa yang disukai anak-anak gitu, bahwa dia menjadi apa yang disukai. Kalau misalnya anak-anak itu suka game, ya kenapa tidak Bapak Ibu membuat e-modul yang materi-materi atau bentuk-bentuk latihan soal ataupun penilaiannya itu yang anak-anak itu bisa seperti bermain game. Nah, Bapak Ibu bisa sematkan di dalam e-modulnya Bapak Ibu Kahoot, Quizizz misalnya. Nah, itu juga interaktif. Video pembelajaran yang disampaikan oleh pemateri pertama juga tadi, itu Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam. Bagaimana caranya? Nah, itu nanti yang mau kita pelajari. Bagaimana kita memasukkan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang interaktif di dalam e-modul kita, biar e-modul yang kita kemas itu betul-betul menarik buat siswa. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, user friendly. Artinya bahan ajar yang Bapak Ibu buat itu bersahabat dengan pemakainya. Nah, setiap informasi-informasi yang ada di dalam itu mudah dipahami oleh siswa. Tidak menggunakan bahasa-bahasa yang ini siswa tidak paham ini kalau gini. Kalau dia membaca sesuatu yang tidak mudah dia pahami, itu dia tidak akan lanjut gitu, dia akan malas. Ini yang dibilang di buku ini apa sih, saya tidak mengerti nih. Akhirnya menimbulkan kemalasan bagi siswa untuk membuka e-modul Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ya ini banyak-banyak berteori dulu Bapak Ibu. Nah, elektronik modul ini yang menjadi ciri-ciri sebuah elektronik modul. Pertama, dia berbasis pada modul ya. Kita sudah tahu tadi apa sih itu modul? Bedanya modul dengan buku apa? Nah, itu tadi kita sudah tahu. Jadi kalau elektronik modul ya kita buat dia berbasis pada modul. Kemudian disampaikan dengan menggunakan suatu media elektronik berbasis komputer ya, atau berbasis digital gitu. Nah, itu pasti namanya saja digital modul ya, atau elektronik modul. Jadi kita menggunakan tentunya karena dia elektronik ya, dia berbasis web ya. Selanjutnya nanti ada pertanyaan, apakah kita tidak bisa mengaksesnya kalau offline ya. Kalau dia offline dia bukan e-modul namanya. Apakah ada e-modul yang bentuknya offline? Ada juga, ketika kita klik linknya bisa ya, nanti di-download aja dalam bentuk PDF kan begitu ya. Nah, selanjutnya memanfaatkan berbagai fungsi elektronik sehingga disebut sebagai multimedia. Nah, ini tadi udah saya jelaskan. Kenapa dia disebut multimedia? Karena banyak media yang ada di dalamnya. Ada audio, ada soundnya, ada gambar, ada visual, ada audio visual, ada video, ada link, bahkan Bapak Ibu bisa sematkan di dalam. Nah, selanjutnya ini lompat ya.
Selanjutnya membutuhkan hardware, software. Nah, ini jadi macam-macam, ada yang butuhkan hardware, software, tentunya dia berbasis web. Kenapa? Karena ini juga e-book, ini namanya saja electronic book, berarti kita berbasis browser ya. Kita harus akses dia melalui browser. Nah, selanjutnya Bapak Ibu perlu didesain secara cermat. Nah, ini tentunya yang perlu Bapak Ibu miliki itu. Kalau Bapak Ibu memiliki jiwa seni untuk mendesain, maka pasti karya e-modul Bapak Ibu lebih menarik. Jadi perlu kemampuan untuk mendesain juga. Tapi kalau tidak punya kemampuan mendesain, Bu Indah, ya nggak apa-apa juga. Bisa juga Bapak Ibu buat. Hanya mungkin e-modulnya sederhana, bentuknya seperti e-book. Yang penting beberapa unsur multimedianya itu ada di dalam gitu. Itu sudah bisa dikatakan e-modul juga. Nah, selanjutnya bagaimana struktur e-modul? Nah, ini yang perlu Bapak Ibu pahami sebelum membuat modul. Ya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, kalau kita mau buat modul ya sama dengan membuat buku ya, kerangkanya. Seperti yang saya sampaikan tadi, jadi bagian depan itu ada covernya atau sampul. Saya kira semua. Kenapa sampul itu mewakili isi buku? Informasi umum tentang apa yang ingin disampaikan di dalam modul itu semuanya terangkum melalui judul atau cover. Jadi ada misalnya sistem pernafasan pada manusia. Wah, itu udah ditahu pasti di dalamnya ini segala hal yang dibahas itu terkait dengan sistem pernafasan gitu. Selanjutnya ada daftar isi. Nah, itu pasti ini akan memudahkan peserta kita atau pembaca yang ingin membuka e-modul kita, mengantarkan mereka pada bagian yang memang betul-betul dibutuhkan. Nah, kalau Bapak Ibu bisa melihat e-modul yang pernah saya buat seperti ini, nah ini yang dimaksud ya. Jadi kalau saya kasih linknya ke Bapak Ibu ini, ketika Bapak Ibu klik salah satu, misalnya Bapak Ibu ingat, saya tidak mau baca kata pengantar, daftar isi, ribet nih, harus saya buka satu-satu seperti ini gitu. Harus dibuka satu-satu kayak gini, ini ribet. Nah, saya mau dari daftar isi saja, saya kemudian klik ini, kemudian langsung mengantar saya ke halaman topik 1 gitu. Saya mau langsung di topik 1. Saya mau langsung di topik 2. Nah, ini yang Bapak Ibu nanti yang akan kita pelajari, bagaimana melingkan dengan halaman sehingga ketika diklik topik ini langsung ke halaman yang kita maksud gitu, tanpa kita harus membuka satu persatu lembar per lembar. Nah, selanjutnya jadi itu kegunaannya tadi dari daftar isi. Kemudian ada glosarium ya. Glosarium itu ringkasan mungkin ya, ringkasan istilah-istilah yang ada di dalam e-modul kita ya. Mungkin ada istilah-istilah asing terutama biologi ya. Biologi itu kan banyak istilah-istilah yang terkadang orang umum, orang awam itu tidak paham gitu. Itu bahasa-bahasa biologi. Nah, tentunya itu membutuhkan glosarium. Selanjutnya Bapak Ibu ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ya seperti biasa, di bagian pendahuluan ini ada deskripsi singkat materi, ada KD dan indikator. Nah, ini perlu Bapak Ibu masukkan. Kemudian petunjuk penggunaan e-modul. Nah, ini juga perlu. Jadi ketika orang tidak paham, karena Bapak Ibu ketahui kan membuat e-modul itu banyak aplikasi yang bisa digunakan. Ada aplikasi yang bisa offline dan ada juga aplikasi yang online. Nah, kalau aplikasi offline seperti Sigil ya, nah itu bisa Bapak Ibu gunakan. Dan beberapa aplikasi saya lupa sih namanya yang pernah saya gunakan yang bentuknya offline. Nah, untuk yang online, nah ini yang banyak juga nih. Bapak Ibu bisa bereksplorasi gitu. Bapak Ibu bisa pakai Book Creator, bisa pakai EPUB, bisa pakai Canva, bisa pakai Trello, bisa pakai banyak. Nah, salah satu yang kita pelajari ini adalah Book Creator. Kenapa? Karena ini lebih efektif, mudah kita pahami, dan tentunya menarik tampilannya gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, bagian kedua, saya kira ini ya kegiatan pembelajaran. Pastinya kegiatan pembelajaran itu ada tujuan pembelajaran, supaya sebelum kita masuk ke materi, orang tahu apa sih yang ingin kita ketahui, apa sih yang akan nanti kita pelajari di sini, apa sih yang ingin kita capai dari modul yang kita pelajari ini. Nah, jadi perlu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini sekali lagi Bapak Ibu,
kembali pada silabusnya Bapak Ibu ya, KI, KD, indikator hingga tujuan pembelajaran. Nah, di situ Bapak Ibu bisa ambil. Nanti untuk materinya Bapak Ibu boleh jabarkan. Kemudian bagian terakhir ada rangkuman materi, tentu ada latihan soal, dan yang paling akhir adalah penilaian diri. Nah, di bab selanjutnya ada evaluasi akhir. Evaluasi akhir ini bukan evaluasi akhir modul maksudnya ya, evaluasi akhir materi yang sudah kita uraikan di dalam modul ini. Oke, Bapak Ibu, saya kira kalau ini kerangka struktur modul, kemudian kerangkanya. Nah, di kerangka ini nanti ini bisa jadi acuannya Bapak Ibu ini kalau mau buat tugas. Jadi untuk di cover, apa sih yang harus saya tulis di cover? Nah, cover itu harus ada judul modulnya Bapak Ibu, harus ada nama mapelnya, ada topik atau materi apa yang Bapak Ibu ingin sampaikan di modul gitu. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya satu semester ada 4 KD, berarti ada modul 1, modul 2, modul 3, modul 4. Nah, modul 1 materinya apa? Modul 2, misalnya modul 1 sistem pernafasan pada manusia. Modul 2 sistem pencernaan pada manusia. Modul 3 dan seterusnya. Nah, di akhir nanti Bapak Ibu bisa gabungkan menjadilah dia e-book. Oke, saya kira kalau yang ini Bapak Ibu sudah paham ya. Saya lanjut saja. Apa masih banyak teori-teorian ya ini? Nah, persiapan e-modul. Nah, sebelum Bapak Ibu membuat e-modul, kita tidak bisa, saya tahu nih, kalau mau buat sebuah modul e-modul, ya, pelajaran kita, apalagi kita ini sudah mau masuk semester tahun ajaran lagi ya, di awal bulan, di pertengahan bulan Juli, kita udah masuk tahun ajaran baru. Nah, saya ingin nih ada tampilan baru. Saya ingin tuh pembelajaran saya lebih fresh. Memberikan modul kepada siswa, dia akan belajar sendiri. Tinggal lihat bab 1 yang akan kita pelajari. Nah, Bapak Ibu sebelum membuat itu, kita tidak bisa langsung masuk ke aplikasi gitu. Yang perlu Bapak Ibu persiapkan terlebih dahulu, pertama Bapak Ibu harus buat draftnya atau storyline-nya. Sama seperti video pembelajaran tadi. Jadi kalau Bapak Ibu sudah buat di video pembelajaran, bolehlah itu dipakai ke e-modul ini. Jadi satu kali buat Bapak Ibu bisa udah dapat 2. Nah, nanti kita lihat bagaimana sih model storyline e-modul itu. Nah, yang kedua Bapak Ibu buat draftnya Bapak Ibu itu dalam bentuk format dokumen atau Word. Kenapa? Supaya Bapak Ibu nanti tinggal copy paste, dimasukkan ke dalam e-book. Bapak Ibu tidak perlu lagi mengetik satu-satu. Apalagi kalau mata pelajaran bahasa Indonesia ya, banyak sekali teksnya. Ya Bapak Ibu tidak perlu mengetik satu-satu. Itu butuh waktu yang lama gitu. Kalau Bapak Ibu sudah buat draft dan Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan e-book creator ini ataupun Canva misalnya. Nah, Bapak Ibu itu bisa membuat e-book itu hanya dalam waktu paling lama 15 menit. Itu paling lama. Tapi syaratnya buat dulu draftnya. Kenapa? Karena draft itu yang paling lama kita persiapkan. Kalau eksekusi di aplikasi itu sangat mudah Bapak Ibu. Asal Bapak Ibu udah tahu fitur-fiturnya, sangat mudah. Jadi yang pertama terpenting adalah buat dulu draftnya. Jangan coba-coba membuka book creator aplikasi sebelum Bapak Ibu menyiapkan draftnya. Karena nanti hasil yang Bapak Ibu peroleh itu kacau. Enggak terstruktur. Jadi buat draftnya itu ikuti kerangkanya tadi yang saya kasih. Gitu. Yang saya tunjukkan tadi di halaman sebelumnya. Siapkan kerangkanya, apa yang dibutuhkan gitu. Jadi dia kayak buku dalam bentuk Word. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal bawa ke e-modul. Nah, selanjutnya Bapak Ibu susun dokumen setiap section sebagai satu file. Nah, kalau saya perlihatkan Bapak Ibu dulu mungkin ya, saya punya story lain biar ada gambaran seperti apa sih draftnya kalau kita buat e-book. Saya coba buka dulu, ada enggak ya? Mudah-mudahan ada Bapak Ibu. Nah, ini ada draft, contoh draft storyline yang pernah saya buat. Dibuat dalam bentuk Word, Bapak Ibu. Karena kalau kita PDF itu nggak bisa kita copy paste, kita akan ribet. Jadi Bapak Ibu buat dulu dalam bentuk Word. Nah, seperti ini. Rencana penyusunan draft e-modul. Nah, sudah ada
sudah ada penjelasannya nih, mapelnya apa, kelas berapa. Ini enggak teratur jadinya karena oke. Nah, kemudian sudah ada penyusunnya siapa. Jadi Bapak Ibu tulis namanya Bapak Ibu. Kemudian sekolahnya gitu ya. Kalau ada logo di sini biasanya Bapak Ibu gunakan logo Tuturi Handayani atau logo apa ya kalau Kemenak ya. Nah, Ikhlas Beramal kayaknya ya. Seperti ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silahkan mengeksplornya gitu. Ini saya sudah lama punya ini, nggak pernah dibuka-buka, jadinya seperti ini. Oke, selanjutnya di bagian bawah ini sudah ada, Bapak Ibu boleh tuliskan draft outline e-modul. Nanti kalau Bapak Ibu butuh ini juga boleh diambil Bapak Ibu sebagai contoh ya. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau buat selama libur semester nanti, buat e-modul kata Bu Indah ini cuma 15 menit jadi. Nah, bagaimana buatnya? Ikuti draft yang sudah ada. Nah, ini ada nama mapelnya, tingkat pendidikan, kemudian sekolahnya Bapak Ibu, kemudian temanya apa. Nah, tema yang dimaksud ini Bapak Ibu adalah KD-nya. Ya. Jadi KD-nya untuk KD 1 kira-kira ada berapa materi gitu. Atau dalam satu semester itu ada berapa KD. Nah, Bapak Ibu bisa 1 KD 1 materi. Bisa juga Bapak Ibu buat lebih kecil lagi. Kalau materinya banyak, ya kembali lagi ke Bapak Ibu. Nah, kemudian kita mulai dengan cover. Nah, kenapa kita buat draft seperti ini, Bapak Ibu? Ini akan membantu kita. Jadi nanti Bapak Ibu nanti tinggal copy ini saja. Tinggal gini, klik kanan, Ctrl C, masukkan lagi di aplikasi. Jadi satu, Ctrl copy lagi gitu, masukkan lagi di aplikasi e-book. Nah, jadi lagi gitu. Ini lebih mudah ketimbang Bapak Ibu baru buka e-book kreatornya, baru cari-cari apalagi ya yang mau saya buat ya. Wah, itu benar-benar asli ribet itu. Nah, selanjutnya sudah ada bagian cover. Cover ini Bapak Ibu bisa desain. Bapak Ibu bisa desain cover ini di luar. Bapak Ibu mungkin mau pakai Corel, mau pakai Canva, Poster My Wall, Trello, Pixabay, Pinterest, dan lain sebagainya. Banyak sekali aplikasi. Bapak Ibu mau pakai PixArt atau apalah ya yang bisa poster maker dan lain sebagainya. Bisa Bapak Ibu. Nanti setelah itu Bapak Ibu download, nah nanti tinggal Bapak Ibu sematkan sebagai cover di aplikasi. Nah, kalau yang ini saya buatnya di apa ya waktu itu ya. Saya buat 3 aplikasi kayaknya Bapak Ibu ini. Akhirnya saya ambil dalam bentuk matriks, dibawa ke Corel. Nah, di Corel saya eksekusi, kemudian kompres gitu biar muat. Tapi Bapak Ibu yang lebih simpel bisa. Bapak Ibu bisa buat cover di book creator secara langsung. Nanti kita latihan. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini halaman berikutnya. Halaman berikutnya jadi saya kasih nomor-nomor gini. Kalau yang ini halaman cover. Kemudian yang ini halaman berikutnya lagi, kata pengantar. Berarti dia masuk di halaman 1. Tadi covernya berarti ini halaman 2. Nah, Bapak Ibu bisa tulis seperti ini untuk menandai, oh nanti yang ini halaman 2. Nah, masuk daftar isi. Nah, Bapak Ibu tandai lagi di sini nanti halaman 3. Nanti tinggal Bapak Ibu copy paste aman deh. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian ada petunjuk penggunaan e-modul. Ini halaman berapa tadi ya? 4 ya. Nah, seperti ini. Jadi Bapak Ibu sudah ada membuat daftar isinya juga pasti akan lebih mudah. Ini udah ada daftar isi belum? Udah. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini ada peta konsep. Nah, kalau Bapak Ibu buka-buka buku materi pembelajaran itu kan ada peta konsep. Nah, bagaimana bikin peta konsepnya? Nanti saya kasih tips dan trik bagaimana membuat peta konsep singkat tapi keren gitu loh. Oke, selanjutnya Bapak Ibu ada KD-nya. Nah, KD ini kan Bapak Ibu tinggal ambil di silabus ya. Tinggal copy paste aja KD-nya. Nah, KD ini juga perlu masuk nih. Perlu masuk di modulnya Bapak Ibu. Nah, kemudian pendahuluan. Nah, dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi nanti ini bisa jadi contoh.
Setelah Bapak Ibu buat seperti ini, sampai tujuan pembelajaran, kemudian pokok bahasan. Apa aja yang akan dibahas. Nah, masuk di halaman berikutnya, Bapak Ibu perlu buat seperti ini biar tidak bingung. Nah, buat seperti ini, jadi kayak ini tadi KD-nya KD1, pokok bahasannya ini. Kira-kira sumber gambarnya itu dari mana? Nah, di sini Bapak Ibu kumpulkan semua aset-asetnya. Jadi jangan lupa dikumpulkan asetnya. Kalau misalnya saya bawa materi tentang sistem pencernaan lah. Nah, Bapak Ibu kumpulkan tuh gambar-gambar tentang sistem pencernaan. Bapak Ibu taruh di sini. Nggak perlu gambarnya, cukup linknya. Linknya saja Bapak Ibu simpan. Kalau juga Bapak Ibu perlu gambarnya, Bapak Ibu bisa buatkan satu folder seperti ini. Saya nih ada gambar. Nah, Bapak Ibu bisa simpan semua tuh gambar-gambar di dalamnya. Jadi dikumpulkan semua aset-aset yang Bapak Ibu butuhkan. Supaya nanti kita tidak harus mencari-cari lagi. Kita tinggal copy, paste, masukkan ke dalam. Copy lagi, masukkan lagi. Nah, ini meringankan Bapak Ibu. Meringankan atau memudahkan. Gitu. Nah, selanjutnya termasuk ya Bapak Ibu video. Nah, barangkali Bapak Ibu sudah menjelaskan apa sih pengertian pencernaan. Nah, kemudian bagaimana contoh-contohnya. Bapak Ibu ingin membuat siswa itu lebih paham lagi. Nah, anak-anak itu kan lebih mudah ya. Kebanyakan anak-anak itu lebih mudah ketika dia belajar dengan menonton gitu. Jadi dia menonton sesuatu. Nah, tidak ada salahnya Bapak Ibu menyematkan video di dalam. Jadi disimpan di sini sumber video. Ya, jadi seperti inilah draftnya Bapak Ibu. Jadi kalau ada audionya, Bapak Ibu simpan di sini sumber audionya, boleh diambil di internet, boleh juga Bapak Ibu rekam sendiri nanti. Nanti kita pelajari semua bagaimana merekam suara Bapak Ibu. Kemudian kalau ada link websitenya, kasih di sini. Nah, kalau dari materi ini Bapak Ibu ingin melakukan penilaian, maka Bapak Ibu bisa simpan link di sini. Nah, link penilaian tidak perlu Bapak Ibu tulis ya. Saya mau ketik soal, saya mau masukkan di modul. Oh, tidak perlu. Bapak Ibu bisa ambil dari Google Form, Microsoft Form, Jotform, ya, atau aplikasi ujian-ujian atau latihan soal lainnya. Seperti Quizizz, Kahoot, Mentimeter, dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa sematkan semua di sini. Ya, jadi ini benar-benar interaktif Bapak Ibu modulnya kalau Bapak Ibu bisa buat. Nah, selanjutnya kita kembali ke mana tadi ya? Di sini ya. Nah, ini. Jadi ini yang sudah saya jelaskan tadi. Kayaknya tidak perlu berlama-lama menjelaskannya. Nah, ini contoh draft tadi yang saya screenshot, punya saya masukkan. Nanti Bapak Ibu lihat lagi. Untuk outline-nya bagian atas sudah bisa Bapak Ibu lihat dan contoh-contohnya. Dari sini saja Bapak Ibu sudah bisa menjadi petunjuk untuk belajar membuat e-modul. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, langkah-langkah bagaimana menggunakan book creator. Nah, saya langsung praktek aja ya. Soalnya kalau saya mau jelaskan ini masih mau panjang ini Bapak Ibu. Ada berapa ya? 30 halaman ya. 28 halaman. 28 slide. Wah, masih banyak. Tapi saya maunya kita langsung presentasi demo aja gitu. Jangan terlalu banyak presentasinya. Oke, baik Bapak Ibu, saya coba buka dulu ya biar lebih mudah. Saya buka dulu jendela baru saja. Nah, Bapak Ibu, langkah-langkah menggunakan book creator. Ini nih yang perlu Bapak Ibu ketahui. Karena tadi kita sudah mengumpulkan ya, sudah bikin draftnya, sudah kumpul semua bahan-bahannya, asetnya, videonya, udah. Nah, sekarang kita akan belajar untuk membuat book creatornya. Langkah pertama, Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu harus mengakses dulu aplikasi book creator di webnya Bapak Ibu, di browsernya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh pakai Microsoft Edge, Mozilla, Google Chrome, Opera, yang mana saja Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu gunakan. Nah, Bapak Ibu hanya tinggal ketik bookcreator.com. Ya. Jadi sekali lagi bookcreator.com. Bapak Ibu nanti ini kan saya udah buatkan juga di PowerPoint ya. Langkah per langkahnya itu sudah ada. Ini saya hanya mau praktek. Jadi kalau nanti di sini Bapak Ibu bisa lihat di sini sudah
ada saya tunjukkan apa yang harus Bapak Ibu lakukan gitu. Nah, ini tentunya akan memudahkan Bapak Ibu mengerjakan tugas nih. Sudah ada nih Bapak Ibu. Ini udah ada di PowerPoint yang dibagikan nanti. Saya langsung ke prakteknya aja supaya Bapak Ibu bisa lebih memahami. Jadi Bapak Ibu klik bookcreator.com, kemudian kita enter. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ini dashboardnya. Dashboardnya Book Creator. Nah, di dashboard Book Creator ini, saya kira saya tidak perlu jelaskan fitur-fiturnya ini ya. Fitur, pricing, harganya gitu. Nah, Bapak Ibu langsung klik aja bagian atas ini, create a free account, atau yang bawah ini. Jadi sama aja, Bapak Ibu klik ini atau klik ini sama. Kita klik, kita akan membuat sebuah akun gratis gitu. Nah, ketika Bapak Ibu klik, maka Bapak Ibu diantarkan pada tampilan seperti ini. Bapak Ibu diminta untuk login pakai akunnya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu di sini semua pasti punya akun Gmail ya. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan akun Gmailnya. Bisa juga pakai Microsoft. Kalau Bapak Ibu punya Microsoft 365, nah itu juga bisa dipakai Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa pakai Yahoo kalau punya Yahoo, ya. Nah, selanjutnya saya coba akun Google aja ya, atau akun Microsoft, mau yang mana nih? Sama aja. Saya pakai coba akun Google. Nah, Bapak Ibu, saya klik seperti ini, maka akun Google yang biasa Bapak Ibu buka di laptopnya Bapak Ibu itu akan tampil. Nah, kalau Bapak Ibu tidak pernah belum punya akun misalnya, nah maka Bapak Ibu boleh bikin akun gitu. Jadi nanti create account gitu. Bikin akun. Ini nih, bagian bawah nih buat akun. Nah, Bapak Ibu bisa tuh. Bapak Ibu hanya diminta untuk memasukkan nama depan, nama belakang, dan email yang Bapak Ibu punya. Kenapa? Karena nanti verifikasinya lewat emailnya Bapak Ibu. Nah, makanya kalau Bapak Ibu sudah punya akun email, pakai yang itu aja. Di sini saya coba pakai akun email ya, pasti yang ada. Nah, saya punya banyak nih. Ada yang guru belajar nih, Gmail. Nah, saya pakai ini aja, akun guru belajar. Coba ya. Klik, kita udah klik nih. Kemudian klik berikutnya. Oke, saya pakai akun guru belajar. Minta kata sandi emailnya Bapak Ibu. Nah, udah ada kata sandinya, Bapak Ibu klik aja berikutnya. Nanti Bapak Ibu ketikkan emailnya ya. Nah, sudah seperti ini Bapak Ibu, maka kita otomatis diantarkan pada tampilan seperti ini. Katanya akun kita itu sudah hampir siap. Sudah hampir siap, berarti belum. Berarti ada langkah-langkah yang harus kita lalui lagi. Nah, apa itu Bapak Ibu? Bapak Ibu silahkan mengisi. Kalau mau isi boleh. Misalnya mau isi kelas berapakah Anda mengajar gitu. Nah, Bapak Ibu bisa pilih higher education. Biasanya kalau masih baru Bapak Ibu itu muncul ya, I am a teacher atau I am a student. Jadi kalau masih baru biasa tampilannya seperti ini nih. Nah ya, bentar. Nah, biasanya tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Next lagi nih kayaknya. Up. Mana dia ya? Ini ya kayaknya ya. Jadi banyak banget slide-nya, bingung saya. Ini barangkali. Oh ya, ini ya. Jadi ini ada pilihannya Bapak Ibu. Biasanya tampilannya seperti ini kalau masih baru. Kalau tadi begitu saya klik, berarti saya udah pernah pakai akun itu ya. Saya udah pernah pakai akun itu sehingga tampilannya langsung melangkah ke sini nih. Step-step ini. Nah, harusnya kan yang ini dulu nih. Kalau Bapak Ibu masih baru belum pernah punya akun Book Creator, karena saya punya email itu ada 7, semuanya udah ada akun Book Creatornya gitu. Nah, nanti tampilan di Bapak Ibu kok di Ibu Indah lain, di saya juga lain. Nah, nanti di tampilan Bapak Ibu kalau masih pertama ada seperti ini nih pilihan. Apakah Bapak Ibu sebagai guru atau sebagai siswa? Bapak Ibu pilih I am a teacher. Nah, jika sudah, maka tampilannya itu diantarkan seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa pilih kelas. Tapi kalau Bapak Ibu, saya nggak mau, malas isi-isi. Ya udah, karena ini latihan, Bapak Ibu bisa skip aja. Skip this, I'm not a teacher. Tapi kalau Bapak Ibu merasa, saya isi aja biar informasinya lebih
lebih banyak gitu fitur-fitur yang bisa kita akses. Nah, Bapak Ibu bisa klik, kemudian lanjutkan pelajaran apa. Saya pilih ya bahasa Inggris. Kalau Bapak Ibu boleh milih yang lain-lain nih. Nah, kemudian di kelas berapa? Nah, Bapak Ibu di sini bukan kelas berapa ya. Bapak Ibu diminta untuk mengisi kira-kira nanti nama booknya itu apa gitu. Nama library untuk e-modul ini apa? Saya kasih aja Indah. Gitu. Kemudian start making. Kalau Bapak Ibu boleh deh latihan e-modul gitu, nama library-nya. Oke, sudah selesai 3 langkah. Kita klik take me my library. Oke. Begitu kita klik Bapak Ibu tampilannya kayak gini nih. Belum ada buku di perpustakaan Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu harus bikin buku dulu. Nah, caranya gimana? Sebelum masuk, saya mungkin perkenalkan dulu biar Bapak Ibu ada pengetahuan tentang e-book creator ini. Nah, Bapak Ibu di bagian 3 ini, kalau Bapak Ibu klik, nah di sini ada library Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu sudah buat banyak e-modul, jadi ini ibarat folder. Satu folder itu Bapak Ibu bisa mengisi banyak e-modul. Nah, itu yang saya katakan tadi. Bapak Ibu satu library untuk satu semester. Ada KD1, KD2, KD3, KD4. Gabungkan semua di sini nih. Kasih nama. Materi biologi semester 1 kelas 10. Nah, di sini lagi materi biologi kelas 10 semester 2. Jadi dibuat library-nya. Kemudian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin melihat e-modul-e-modulnya teman, Bapak Ibu nanti bisa join a library. Nah, biasanya dikasih link tuh. Ya. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin melihat e-modul lain yang sudah dibuat, Bapak Ibu bisa ke discover, klik ini nih. Nah, di sini banyak sekali Bapak Ibu contoh e-modul yang bisa Bapak Ibu jadikan inspirasi. Ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Nah, Bapak Ibu bisa cari. Saya mau buat e-modul tapi nggak punya inspirasi nih, bagaimana ya? Nah, coba buka-buka e-modulnya orang lain dulu gitu. Barangkali dengan banyak membuka e-modul orang, kita terinspirasi. Ah, ya saya nanti mau buat kayak gini nih. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa buka-buka lagi gitu. Nah, ini udah ada sapaan nih buat saya nih. No, thank you. No, just want to play. Ini banyak-banyak banget nih sapaan karena saya baru masuk ini. Disapa-sapa dulu. Nah, oke Bapak Ibu. Saya kira untuk pengenalan ininya nanti Bapak Ibu silakan explore lagi ya. Karena kita intinya nih bukan di sini. Kalau Bapak Ibu ingin tahu, Bapak Ibu nanti bisa explore. Yang penting sudah ada petunjuk seperti ini. Nah, kita lanjut. Tadi di sini disampaikan nggak ada buku di perpustakaan Anda. Silahkan buat yang baru. Nah, Bapak Ibu klik ini nih. Untuk membuat baru, Bapak Ibu klik new book. Ada tanda plus. Nah, ketika kita klik, Bapak Ibu dihadapkan pada dua tampilan. Bapak Ibu mau buat dalam bentuk blank dokumen, blank book gitu, buku kosong, benar-benar kosong, nggak ada apa-apanya. Bapak Ibu hanya tinggal mindah-mindahin dari draft tadi. Nah, itu ada 3 pilihan. Bapak Ibu bisa pilih bentuknya portrait yang ini ya, tegak, bisa yang persegi. Ya, persegi ini biasanya kalau Bapak Ibu baca buku-buku anak-anak ya, kayak komik-komik. Nah, itu pakainya square biasanya. Nah, kemudian ada yang landscape. Yang landscape itu ya nggak tegak gitu dia ini. Jadi dia bisa satu ini bisa 2 halaman gitu, satu tampilan. Nah, Bapak Ibu silahkan pilihan di tangan Ibu. Bapak Ibu mau buatnya seperti apa? Boleh. Nah, selanjutnya di bagian bawah ini ada juga Bapak Ibu. Ada portrait, ada square, dan ada landscape. Tapi ini khusus komik. Kalau Bapak Ibu mau buat komik, anak TK misalnya, atau SD mau dibuatkan komik, mapel apa gitu, kita buat dalam bentuk komik biar anak-anak lebih tertarik. Boleh, Bapak Ibu pilih ini. Gitu. Nah, kalau Bapak Ibu merasa saya kayaknya belum punya gambaran deh,
seperti apa saya mau buat, masa datar-datar saja. Nah, Bapak Ibu bisa memulai dari sebuah template. Bapak Ibu dikasih template nih contoh, yang nanti Bapak Ibu bisa copy, kemudian Bapak Ibu revisi, ganti dengan materi-materinya Bapak Ibu. Nah, tempatnya di sini Bapak Ibu. Ibu Lestiani, saya nggak kecepatan ya. Enggak, Bu. Cukup, Bu. Oke, terima kasih. Saya lanjut. Jadi ini ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau buatnya dari template, nah Bapak Ibu ada pilihan di sini nih banyak. Silahkan dipilih ya. Ini ada kalau bentuknya kayak Bapak Ibu mau buat e-modul tapi bentuknya kayak koran atau surat kabar. Mau kayak photobook, mau kayak buku-buku masakan, ini bisa buat buku masakan. Modelnya kayak buku masakan tapi materi pelajaran biar menarik. Nah, Bapak Ibu bisa pilih. Ada juga yang bentuk textbook. Ada yang bentuk majalah, ada bentuk catatan, dan ada kayak novel, fiksi. Nah, ini yang Bapak Ibu mau ambil misalnya. Saya mau coba yang bentuk textbook. Ini sudah ada tampilannya. Seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bisa ganti-ganti atau bisa ditambahi. Ini bisa diedit. Jadi Bapak Ibu bisa tinggal klik-klik kayak gini ya, ganti judulnya, misalnya mapel biologi. Nah, kita klik, nah itu udah jadi biologi, jadi menjadi cover milik Bapak Ibu gitu. Bentar, mohon izin. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga Bapak Ibu mau ganti. Ini tinggal klik aja. Ya, tadi ya, saya nggak tahu sih materi-materi biologi. Perkembangan makhluk hidup. Nah, ini saya kasih huruf besar. Ini contoh aja Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Selesai. Nah, ini kan jadi besar. Nah, Bapak Ibu nanti bisa ngedit nih. Jadi kita bisa edit nanti. Ini belum di copy ternyata ya. Jadi harus di copy dulu. Makanya saya nggak bisa ngedit. Saya lupa copy. Jadi Bapak Ibu buka, kemudian di copy dulu. Menjadi milik Bapak Ibu, baru kita bisa ngedit. Gitu. Nah, ini saya hanya kasih overview bagaimana kalau kita ngambilnya melalui template. Nah, kalau tidak, jadi yang mau ditampilkan di sini adalah kita belajar membuat dari blank dokumen ya. Jadi saya buka new book, saya ambil yang portrait aja dulu Bapak Ibu. Saya klik. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu, kosong, nggak ada satupun isinya. Karena kita mau memulai dari blank dokumen gitu. Dari blank book, blank modul. Jadi betul-betul kosong. Nah, sekarang Bapak Ibu coba buat dulu covernya. Tadi kita sudah ada, saya coba ambil storyline ini saja ya biar tidak ribet. Nah, storyline ini tapi saya mau ubah covernya gitu. Seperti yang saya bilang tadi, Bapak Ibu bisa desain cover dari luar sebenarnya. Nah, yang penting poin-poinnya ini ada gitu. Ada nama mapelnya. Oke. Di sini kita buat. Bagaimana buatnya? Nah, di bagian ini Bapak Ibu ada fitur-fitur ya. Ada fitur-fitur, ada page. Nah, page ini jumlah halaman. Nanti kalau Bapak Ibu sudah bikin banyak, mau lihat halamannya, nanti di page. Nah, kalau undo kan Bapak udah tahu ya. Undo itu kalau ada Bapak Ibu buat, kemudian mau kembali, sama aja kalau di Word. Mau kembali, ya Bapak Ibu undo gitu. Nah, yang ini kalau ingin menambah item. Nah, apa isinya? Di Word, di PowerPoint, di PDF yang materi yang dikirim itu sudah saya jelaskan satu-satu Bapak Ibu. Di sini nih. Udah sampai di mana materinya ya? Bentar, saya coba lihat dulu. Nah, kayaknya udah sampai di sini tadi saya. Ya, udah sampai di sini ya. Langkah-langkah menggunakan elemen-elemen pada book creator. Nah, ini dia nih. Yang ini. Nah, Bapak Ibu di sini kita tambahin dulu. Kita tambahkan dulu
halamannya itu kita mau seperti apa. Jadi halaman ini kita mau desain dulu. Ini karena kita mau desain cover ya. Kita desain cover dari sini aja. Kita mau buat dia kayak komik. Nah, Bapak Ibu klik aja nih, ada pilihan bawahnya komik. Jadi kalau mau desain sampulnya, saya mau pakai ini misalnya. Nah, sampulnya akan seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa kreasikan lagi, tambahkan elemen, lebih cantik lagi boleh. Nah, kemudian ada pilihan kalau mau warnanya polos-polos saja, ya Bapak Ibu bisa milih seperti ini. Ini warna sampul yang polos. Nih, silahkan pilih sesuka hati Bapak Ibu. Kalau ini juga tidak cukup, Bapak Ibu bisa pilih lagi di sini lebih banyak warna. Nah, bisa ditambah mau abu-abu, mau biru, kuning, hijau, merah, terserah deh. Nah, kayak gini nih. Itu ya, kalau Bapak Ibu mau warnanya biasa-biasa aja. Tapi kalau mau dia lebih bermotif, Bapak Ibu harus scroll ke bawah, pilih ini ada 5 pilihan. Nah, kalau tadi komik, itu lumayan banyak ya. Komik ini, silakan dipilih. Kalau Bapak Ibu mau yang paper, juga boleh. Jadi tampilannya dia kayak kertas grid gitu. Nah, kalau Bapak Ibu mau yang border juga bagus nih. Kalau border nih tampilannya kayak gini nih. Silahkan Bapak Ibu pilihlah yang mana yang menarik menurut Bapak Ibu. Saya coba pilih satu ya, tekstur coba ya. Enggak, jangan tekstur lah. Ambil yang pattern coba ya. Nah, kita coba yang ini Bapak Ibu. Kita pilih yang ungu. Nah, warna ungu. Nah, atau warna ini aja. Enggak deh, enggak bagus. Nah, ini aja deh. Nah, Bapak Ibu, ini kita jadikan depan sampul. Kalau matematika ini cantik nih. Selanjutnya kita tambahin teks. Nah, bagaimana tambahin teks? Kita klik yang ini, Bapak Ibu, tanda plus ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa import. Bisa import gambar, bisa import kamera. Jadi Bapak Ibu bisa langsung ngambil fotonya Bapak Ibu. Kalau saya aktifkan ini kelihatan foto saya nih. Tidak apa-apa. Nah, kita izinkan dulu buat ngambil kamera. Oh, ini kamera saya tutup ya. Sorry. Ini kayaknya ketutup nih. Bisa nggak ya? Nah, kalau saya klik take picture, ini ya Bapak Ibu, kalau mau ngambil kamera, barangkali Bapak Ibu ingin halaman cover depannya Bapak Ibu adalah fotonya Bapak Ibu. Nah, boleh ambil take picture, atau mau merecord juga boleh. Jadi bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk gambar. Take picture langsung, bisa juga download foto atau gambar dari aplikasi desktopnya Bapak Ibu. Kalau take picture kan dia akan muncul kayak gini nih. Nah, ini karena kamera saya tertutup, jadi dia nggak kelihatan. Nah, Bapak Ibu tinggal take picture, kemudian use picture. Gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu kalau untuk ngambil gambar dari kamera. Selanjutnya Bapak Ibu mau ngimport. Oh, saya mau ngimport saja, ada di desktop saya gambarnya saya udah ambil, atau saya mau ngambil di internet saja. Nah, itu juga boleh. Kita ambil seperti ini, klik import. Nah, Bapak Ibu dihadapkan pada 5 fitur nih. Bapak Ibu bisa milih image, ketik saja Bapak Ibu. Misalnya ya, sistem pencernaan manusia. Nah, ini dari tadi saya ini aja terus, soalnya ini aja yang saya ingat. Kita klik search. Nah, ini banyak Bapak Ibu gambarnya. Silahkan Bapak Ibu pilih, kalau masih kurang nanti try Google search. Bisa coba Google search lagi, cari. Nah, seperti ini. Bapak Ibu juga boleh coba nyarinya di Pixabay. Ini ada nih. Gambar dari Pixabay. Itu bisa digunakan dan bisa dimodifikasi. Dia terintegrasi dengan Book Creator. Jadi di Pixabay itu biasanya kalau Bapak Ibu ngambil gambar di Pixabay, itu biasanya berbayar. Nanti dia akan ada watermarknya. Bisa di-download, tapi ada watermarknya. Judulnya iStock gitu. Jadi dia berwatermark. Tapi kalau Bapak Ibu ngambilnya melalui Book Creator, itu watermarknya nggak ada gitu. Jadi memang dia kayaknya ada kerjasama di Pixabay dengan Book Creator, sehingga kita bisa mengambil gambar-gambar di Pixabay dengan bebas. Tuh. Nah, selanjutnya
Saya coba ngambil ini saja ya. Klik. Nah, Bapak Ibu tinggal add. Nanti gambarnya udah ada di sini nih. Ntar, lagi ngupload. Ini jaringannya yang kita tunggu jaringan nih. Jadi memang ini harus bagus jaringan. Kenapa saya agak lalo? Karena saya lagi share screen, kemudian saya lagi buka online Canva-nya, kemudian saya share screen lagi, dan saya buka online lagi Bu kreatornya. Jadi berat. Makanya ini loadingnya agak lama. Kalau saya nggak share screen ke Bapak Ibu ini cepat nih. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sambil menunggu Bapak Ibu bisa. Nah, ini sudah ada gambarnya. Nah, gambar ini Bapak Ibu bisa atur. Kalau Bapak Ibu biasa mendesain di Canva, di Crello, PMW, nah ini sangat gampang sekali. Bapak Ibu tinggal klik, tarik kiri kanan, atur. Seperti ini. Ini misalnya kita mau ada gambarnya ya. Nah, kemudian Bapak Ibu tambahkan teksnya. Klik di sini ada tanda plus lagi, Bapak Ibu bisa klik. Kemudian tambahkan teks. Nah, di sini Bapak Ibu bisa ketik misalnya apa sih? E-modul gitu ya. E-modul. Terus E-modul apa ya? Nah, ini aja dulu. Nah, modelnya kayak begini. Ini Bapak Ibu hurufnya bisa Bapak Ibu edit. Nah, cara ngeditnya tetap dalam kondisi dia di dalam kotak ini. Terus klik ini nih. Bagian atas ini ada I. Bapak Ibu klik. Nah, ini semua editan untuk teks. Karena ini tadi saya udah ada teksnya. Ini e-modulnya kecil sekali. Nah, di sini Bapak Ibu bisa kasih besar nih, pilih nih. Sampai besar gitu. Saya taruh ke atas-atas dulu ya, biar kelihatan. Nah, di sini. Kita bisa kasih besar nih Bapak Ibu nih. Terus, jadi ini untuk mengecilkan dan membesarkan huruf atau font. Selanjutnya, Bapak Ibu ini enggak simetris. Ada di tengah, ada di ke samping. Nah, Bapak Ibu bisa, ini marginnya. Bapak Ibu bisa pilih mau diratakan, mau rata kiri, mau rata kanan, atau mau tengah-tengah. Nah, ini cantik. Selanjutnya, kayaknya hurufnya tidak bagus deh. Bu Indah, bisa ganti huruf? Bisa, Bapak Ibu tinggal klik di font ini. Klik aja di sini. Nah, muncul huruf yang apa yang Ibu pilih, Bapak Ibu pilih gitu. Silahkan dipilih Bapak Ibu, terus ke bawah, ke bawah. Nah, memang agak terbatas fontnya karena ini kan kita gratisan. Kalau dia berbayar itu kan premium pasti lebih banyak lagi fitur-fiturnya, lebih banyak pilihan lah Bapak Ibu kalau premium. Nah, saya pilih misalnya yang tebal-tebal ya, biar mudah dibaca karena ini judul. Nah, saya pilih kayak gini nih. Terlalu besar juga, ya kan cuman e-modul doang ya. Kita pilih yang mana ya? Yang mudah dibaca ya. Ingat Bapak Ibu, membuat e-modul harus hurufnya yang mudah dibaca. Nah, seperti ini. Ini kita turunkan sedikit. Ini lanjut. Ini warnanya kayaknya tidak matching. Nggak terang gitu. Nah, Bapak Ibu bisa ganti warnanya, warna hurufnya di sini. Ini pilihannya banyak. Klik aja tanda tambah. Bapak Ibu misalnya mau pilih warna putih. Nah, ini kayaknya lebih cocok putih ya. Kita pilih putih. Tuh, lebih nampak. Nah, terserah deh seleranya Bapak Ibu, yang jelas jangan terlalu norak, kemudian mudah dibaca siswa. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tambah lagi teksnya. Saya mau kasih tambah lagi teksnya. Nah, Bapak Ibu bisa klik karena kita mengambil teks. Bapak Ibu klik teks ini nih. Kemudian biologi ya. Nah, ini kita daun. Nah, sama seperti tadi Bapak Ibu klik aja edit. Kemudian Bapak Ibu silahkan atur. Ya, atur warnanya, atur besar hurufnya. Ya, pilih ukuran apa namanya, pilih jenis hurufnya, kemudian marginnya biar cantik dia diketengahkan saja, ya. Jadi Bapak Ibu mendesain lah biar cantik dilihat. Ini karena kita desain covernya di sini. Kalau desain covernya dari luar lebih cepat.
Nah, selanjutnya Bapak Ibu boleh ganti background. Kalau Bapak Ibu ingin di bagian biologi ini ada backgroundnya, boleh nih dikasih background. Kita misalnya biar dia nampak, kita kasih background coklat. Nggak bagus, putih. Nah, ini ada backgroundnya. Taruh di sini aja. Ini gambarnya akan turunkan. Ya silahkan Bapak Ibu desain lah. Kalau nggak mau pakai background, kayaknya nggak bagus deh. Background menghalangi. Ya udah, backgroundnya kita hapus aja. Kita nol. Nah, seperti ini. Bisa kita tarik. Kayaknya lebih cantik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu silahkan berkreasi ya. Boleh ditambahkan gitu. Nah, untuk ininya teksnya Bapak Ibu silahkan editnya ada di sini nih. Bapak Ibu mau kasih ini biar lebih cerah gitu, kasih bayangan. Nah, gitu. Jadi kayak ada bayangannya di belakang gitu. Ada shadow-nya. Oke, nah kalau misalnya dia numpuk kayak gini, Bapak Ibu, ini modulnya nggak kelihatan, saya mau bawa dia ke depan. Atau biologinya lah, biologinya saya mau taruh ke sini. Tapi misalnya biologinya ini di belakang aja. Nah, Bapak Ibu bisa pilih nih. Nih ya. Move to background. Nah, tuh jadi di belakang dia. Kalau mau dikedepankan, nah seperti ini. Oke. Jadi seperti ini Bapak Ibu, silahkan di atur sekeren mungkin. Kayak gini kayaknya boleh nih di dalamnya nih. Silahkanlah Bapak Ibu yang atur. Silahkan tambahin logo. Nah, bagaimana kalau saya mau tambahin logo, Binda? Nah, itu. Kita klik aja tanda tambah, namanya saja menambah-nambahkan. Jadi selalunya tanda tambah. Klik tambah, kemudian import. Nah, ini kalau mau mengambil dari luar itu selalunya import. Bapak Ibu import di sini. Nah, pilihannya boleh pilih share image. Kalau Bapak Ibu ada di desktopnya, diklik aja file. Kayak gini nanti diarahkan ke desktopnya Bapak Ibu nih. Gitu. Pilih misalnya ada gambar, mau pilih gambar apa begitu. Nah, ngambil di laptop. Nah, selanjutnya kalau tersimpannya di Google Drive, Bapak Ibu pilih Drive. Nah, kalau Bapak Ibu mau ngembed, ya ada gambar di internet. Ya. Contoh ngembed itu seperti ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa ya. Kalau bisa, aduh ini kelihatan ya. Menghalangi di sini. Bisa nggak sih dia? Aduh, di sini aja kalau gitu deh. What? Ada lagi nih. Sebentar ya Bapak Ibu. Saya lagi kesulitan nih. Coba di sini ya. Dikbud logo. Nah, saya misalnya mau masukkan Dikbud logo, saya nggak punya stok nih. Ambil di internet lah. Nah, ini ada Dikbud logo. Kita pilih satu. Nah, biar tidak rempong, kita pilih yang PNG. Jadi ketik Dikbud logo PNG. Bapak Ibu klik, ini kayaknya udah PNG. PNG enggak? PNG dia. Karena kita ketiknya PNG. Nah, ini Bapak Ibu bisa, ini kayaknya saya agak susah ini ya karena dia bahasa Indonesia. Saya bingung kalau pakai bahasa Indonesia. Ini aja kayaknya deh. Salin alamat link atau salin alamat gambar. Nggak tahu. Save link apa gitu ya. Nah, di sini saya coba, oh di sini ngembed konten, bukan ya. Di sini aja berarti. Kalau ngembed itu berupa video. Nih, ini pilihannya. Ngembed itu video YouTube, webpage, Google Form, Flipgrid. Nah, ini sudah ada informasinya. Ngembed itu bukan gambar, tapi ngembednya web. Mudah-mudahan bisa sih ini. Ada enggak ya? Soalnya bahasa Indonesia saya bingung. Yang mana ya kalau ngembed ini? Saya coba ini aja ya Bapak Ibu untuk ngambil ini. Kita download aja. Jadi cara downloadnya Bapak Ibu tinggal cara downloadnya tinggal Bapak Ibu klik kanan, kemudian save image as. Itu bahasa Indonesianya apa? Ini kali ya. Oh iya benar. Nah, syukurlah. Kemudian kita taruh di tempat yang mudah saja, di download. Klik. Nah, sudah ada nih Bapak Ibu.
Sekarang kita ngambil gambarnya dari file nih. Contoh tadi ngambil gambar dari file. Kita pilih di download. Tadi saya udah download tuh logonya. Ini dia nih logonya. Klik open. Nah, di-upload deh logonya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Sudah ada logonya, kita perkecil aja. Pasang di atas. Ini logo Dikbud ya. Kalau Bapak Ibu berarti logonya Kemenak ya. Karena kan Madrasah Aliyah di bawah Kemenak. Kalau yang ini pasangnya seperti itu. Tapi caranya sama Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu tinggal ketik di sini Kemenak logo gitu ya. Kemenak logo PNG. Nanti akan dimunculkan. Nih banyak. Bapak Ibu silahkan pilih, caranya sama. Nah selanjutnya Bapak Ibu. Kita ngembet apa lagi ya? Udah ya, kalau ini nanti Bapak Ibu explore lah. Soalnya kalau saya jelaskan panjang. Bapak Ibu boleh tambahin lagi elemen-elemennya yang lain. Nah, sekarang saya cuma mau bagaimana kalau kita ngimport video atau audio. Kita masuk dulu, ketika kita klik, ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau menambah halaman, buat halaman baru, Bapak Ibu klik nih arah panah ke samping nih. Nah, ketika kita klik, ini ada halaman. Tadi covernya itu halaman 1. Berarti ini halaman 2 dan 3. Nah, sekarang Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu memasukkan copy paste ke apa namanya e-book ini, Bapak Ibu kita kasih bingkai dulu, karena kalau misalnya kita langsung copy ya, seperti ini misalnya. Saya ngambil di draft. Tadi kan halaman 1 sudah nih, cover. Nanti Bapak Ibu yang lengkapi lah, sudah tahu caranya. Nah, saya mau ngambil, yang kedua adalah kata pengantar. Kita misalnya copy yang ini ya, kata pengantar. Kalau kita langsung memasukkan di sini, ya kita langsung masukkan, misalnya saya mau ketik, masukkan teks ya. Jadi kalau mau masukkan teks, mengcopy tadi, klik ini dulu, baru teks. Nah, nanti di sini Bapak Ibu copy, paste ya. Nah, kata pengantar. Nah, kalau Bapak Ibu pilih yang ini kayaknya buku kita kayak bagaimana ya? Damai tapi gersang gitu ya. Kayak tandus, nggak ada hiasan-hiasannya gitu. Kembali lagi editnya di sini. Nah, ini kan tinggal copy paste Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu sudah punya draft. Jadi Bapak Ibu nggak bingung-bingung lagi. Makanya saya katakan, kalau Bapak Ibu sudah punya draft, itu 15 menit tinggal copy paste, selesai. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita ini tadi saya katakan dia tandus. Bapak Ibu kasih hiasan lah. Bapak Ibu bisa menghiasnya di sini nih. Kita kasih ini. Nah, pilih. Ini kan ada page nih, halaman. Bapak Ibu silahkan pilih yang mana ya, supaya dia cantik. Tadi kayaknya border nih. Nah, ini kita kasih border Bapak Ibu biar cantik. Tadi halaman depannya kan warna ungu ya. Oh, bukan merah. Nah, kita cari yang senada biar tidak norak dilihat punya kita. Nah, Bapak Ibu cari border, terus warnanya agak ke mirip-mirip tadi tuh. Ini ya kayaknya ya. Nah, kayak begini lah Bapak Ibu. Tapi saya nggak suka lah yang kayak gini. Nah, ini aja deh, coklat. Lebih cantik. Lebih sederhana, nggak rame. Tadi ungu, biru, kuning rame. Jadi kembali lagi ke selera ya Bapak Ibu. Ini karena yang buat saya, jadi seleranya saya. Nah, Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu bisa memodifikasi. Saya misalnya, saya ngasih halaman di sini biar mudah ditemui. Nah, Bapak Ibu bisa tambah klik ini ya. Nah, Bapak Ibu bisa tambah shape nih. Di samping nih ada shape. Ini adalah bentuk-bentuk. Bapak Ibu klik. Nah, di sini sudah ada. Kita misalnya itu kan warna coklat. Nanti kita rubah warnanya ya. Kita ngambil ini saja, coba. Klik. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Tuh. Nah, selanjutnya dibeginikan. Dikecilkan saja, nanti bisa jadi halaman. Biar tidak ini warnanya kita ubah. Ini warnanya. Jadi klik lagi I Bapak Ibu. Ini selalu bagian edit ya Bapak Ibu I. Kita edit biar dia senada. Kita cari warna yang agak mirip dengan warna itu tuh. Mana ya kira-kira di sini? Di sini lagi. Nah, ini kayaknya. Coba lihat. Masih dikit lagi. Nah, Bapak Ibu silahkan. Nah, seperti ini misalnya.
Nah, ini bisa jadi halaman Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini ribet banget. Tiap ini kita harus bikin lagi. Nggak perlu, ini kita tinggal copy. Nanti Bapak Ibu mau copy, tinggal klik kanan, copy. Di sini, klik kanan lagi, paste. Pindahkan ke sini. Jadilah halaman 2. Nah, seperti itu Bapak Ibu, lebih cantik. Untuk halaman, Bapak Ibu masukkan ini, ya, klik tanda plus, ambil teks. Teks ketik 1. Kasih dia bold ya. Ini kan ada pilihan nih, Bapak Ibu bisa kasih tebal, kasih miring, kasih underline, kasih bold. Kemudian down. Oke, kayak gini nih. Tarik, pindahin ke sini. Nah, biar dia kelihatan, Bapak Ibu kasih warna putih. Nah, ini. Udah ya Bapak Ibu, taruh baik-baik. Kalau Bapak Ibu agak susah pakai mouse, Bapak Ibu pakai kursor nih, lebih teliti. Lebih akurat gitu. Nah, seperti ini. Silakan Bapak Ibu lanjutkan yang berikutnya. Ini juga Bapak Ibu kalau mau gampang tinggal klik saja ini, copy, klik kanan ya, copy. Di sini klik kanan lagi, paste. Nah, nanti tinggal klik ganti 2. Selesai. Nah, itu kan udah tinggal dipakein kursor, naik, cek cek cek, selesai. Sudah halaman 1 dan 2. Nah, selanjutnya bagaimana yang isi tadi ini? Nah, Bapak Ibu tinggal copy paste lah. Ini saya tinggal copy karena saya udah buat sampai di bawah, sampai sini. Ini tahun 2020. Nah, saya buat. Saya Ctrl C saja Bapak Ibu. Di sini saya tinggal import, masukkan teks, kemudian Ctrl V. Nah, jadi deh. Gitu. Selanjutnya kita down. Nah, ini kayaknya kurang. Saya ulang dulu. Di sini Januari 2020 ini harus enter. Nah, agak jauh. Oke, down. Oke, down. Nah, selesai. Seperti ini Bapak Ibu. Loh, ini kan menguasai 2 halaman. Ya, kita edit saja. Ini Bapak Ibu tarik terus, tarik terus, tarik. Nah, kemudian yang ini kita kasih lebar-lebar. Bapak Ibu lah yang atur. Ini fleksibel kok, enak diatur. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa edit lagi, klik di I, atur tulisannya biar dia rata semua. Kemudian diatur lagi hurufnya, jangan terlalu besar. Gini. Ini dikurang-kurang gitu. Nah, diperkecil aja hurufnya. Terus, jadi ini kembali ya, Bapak Ibu, pintar-pintarnya Bapak Ibu mengatur gitu. Nah, kayak gini nih. Ini masih boleh lebar lagi. Nah, sampai deh. Bisa dinaikin pakai kursor. Which cancel. Oke. Nah, ini masih luas di sebelah sininya. Ngambil tengahnya dia ya. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Udah jadi kata pengantarnya. Jadi seperti itu juga Bapak Ibu ya, daftar isinya dan seterusnya. Jadi selanjutnya, nah untuk daftar isi nih, saya cobain dulu daftar isi biar Bapak Ibu bisa lihat, karena nanti akan ada link-link gitu ya. Lanjut aja, nanti Bapak Ibu tinggal copy paste dengan cara yang sama. Selanjutnya, kita pindah ke halaman berikutnya. Nah, di halaman berikutnya ini kita sudah masuk materi. Saya persingkat saja Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu explore. Nanti Bapak Ibu masukkan petunjuk e-modul. Ini tinggal copy paste semua seperti tadi. Kemudian masukkan peta konsep. Peta konsepnya ini juga kan dalam bentuk gambar. Jadi Bapak Ibu bisa tinggal copy paste. Ini di download dulu, di save dulu. Kalau ada gambarnya Bapak Ibu sudah ambil, di save dulu as picture kayak gini nih. Ya, seperti tadi Bapak Ibu. Di save dulu. Nah, udah ya, sorry. Ini kasih nama aja. Di save dulu. Nah, nanti di sini Bapak Ibu mau masukkan peta konsepnya, kembali lagi klik plus, kemudian impor, masuk ke file. Tadi karena kita simpannya di desktop, jadi ngambilnya di file. Kemudian klik download. Tadi kan tersimpan di download ya. Nah, ini gambarnya Bapak Ibu. Ini bisa kita copy kayak gini nih. Mudah-mudahan bisa. Nah, itu bisa Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu silakan diperkecil.
Masuklah di sini, jadilah peta konsep. Tinggal dikasih judul di atasnya, peta konsep. Gitu. Nah, selanjutnya kita mau tambahin lagi di sini ya. Misalnya materi 1. Kita belajar untuk mengimport video sekarang. Import video dan gambar. Nanti KIKD-nya Bapak Ibu yang eksekusi ya. Pendahuluan, tujuan pembelajaran. Oke, saya langsung aja di materi. Nah, ini misalnya. Saya mau masukkan ini. Saya copy ya. Saya copy ini. Seperti biasa saya tempatkan di sini. Lagi-lagi saya import dengan menggunakan. Jadi kalau Bapak Ibu mau kasih huruf apa namanya? Mau kasih tebal silahkan, ini juga bisa diatur. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Ini kelewatan. Nah, ini makanya kita ngedit gitu. Makanya kita edit, disesuaikan di pas-pas kiri kanannya itu pas 1 halaman. Nanti dari situ kita mulai ngedit rata kiri, rata kanannya. Kemudian hurufnya diatur nih bisa. Bapak Ibu tinggal kasih tanda plus atau kurang. Nah, kayak gini. Kasih gini, kelebihan. Ini kurang. Ini kayaknya 17, 18 deh ini dapatnya. Oh, lewat. Nah, ini perlu Bapak Ibu teliti lagi nih kayaknya. Oke, aduh. Klik. Nah, seperti ini. Nanti kalau Bapak Ibu mau kasih huruf tebal, nanti boleh di ini. Ini karena dia judul dikasih bold. Misalnya, ini karena ini definition, kita kasih underline. Nah, dan seterusnya. Kita kasih bold dan underline. Italic aja. Biar dia kelihatan beda. Nah, seperti ini, Bapak Ibu. Selanjutnya saya pindah. Nah, dari sini ternyata kita ingin memasukkan video. Bapak Ibu silakan, kalau sudah ada link videonya bagus. Kalau belum ada, Bapak Ibu silakan cari dulu di YouTube ya. Nah, ini misalnya. Aduh, ini gangguin terus sih. Pasti ini namanya short-shortnya ini. Aduh. Bisa nggak ini dipindahin kontrol meetingnya? Webex ya. Aduh, kecuali saya stop sharing deh. Gini aja kali ya. Di sini aja kalau gitu. Aduh, terhalang nih Bapak Ibu dengan kontrol meetingnya. Nah, saya coba cari di YouTube gitu. Materi tadi sistem pencernaan. Nah, ini Bapak Ibu ngelihat caranya. Nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, kita diskusi boleh juga di Telegram nih. Sistem pencernaan manusia. Ini memang sebenarnya kalau untuk pelatihan Bapak Ibu nggak bisa kayak webinar gitu cepat selesai. Ini biasanya materi begini kalau pelatihan saya sampai 2-3 hari ngajarinnya. Nah, sistem pencernaan pada manusia Bapak Ibu misalnya yang ini ya. Ini saya mau ambil video ini. Kalau Bapak Ibu tidak punya video, kalau Bapak Ibu punya video apa namanya? Bapak Ibu punya video yang sudah dibikin yang diajarkan tadi oleh pemateri pertama, nah itu bisa Bapak Ibu ambil linknya. Jadi kayak ini ngambil aja linknya, kita blok, kemudian kita Ctrl C, copy. Nah, Bapak Ibu kita bisa bawa di sini nih linknya. Tapi dikasih redaksi dulu ya kata-kata gitu. Simak simak video berikut ini, kemudian jawab pertanyaan. Itu misalnya Bapak Ibu mau kasih seperti itu. Nah, Bapak Ibu ini boleh klik, kemudian kita import. Kita import ya. Nah, di sini embed ya. Embed. Berarti ini bukan linknya video yang kita ambil. Tadi di sini Bapak Ibu ambil ngembed gitu, ngembed dari video. Karena videonya mau dikasih masuk, diklik share Bapak Ibu. Kemudian di bagian kanan ini biasanya ada embed. Mana ya? Embed Reddit. Masih ada. Grid sheet thumbnail. Gimana ini embed-embednya nih? Email, WhatsApp, Facebook, Twitter, email. Ya nggak ada ngembed ya. Blogger, Tumblr.
Iya, kayaknya udah ganti ngembetnya nih. Ntar saya lihat Bapak Ibu. Copy video URL current time. Copy. Nah, ini copy embed code. Kita ngambil di sini. Copy embed code-nya, kemudian kita coba masukkan di sini. Kita confirm. Nah, itu sudah muncul Bapak Ibu. Jadi tinggal di add saja. Ternyata embednya berpindah. Biasanya embednya tuh di tempat share tadi. Ya, selalu ada saja cara orang mengupdate aplikasinya ya. Sehingga membingungkan kita. Tadinya di tempat yang itu, kemudian dipindahin lagi. Pintar-pintar Bapak Ibu saja mencarinya. Nah, ini. Ini sudah ada, Bapak Ibu bisa tulis nih di teks di sini, tambahin teks dulu. Misalnya, simak video pembelajaran berikut. Simak video berikut, lalu jawablah pertanyaan di bawah ini. Nah, boleh nih kayak begini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu boleh kasih begini nih ke siswanya. Simak video berikut, lalu jawablah pertanyaan di bawah ini. Ingat Bapak Ibu boleh mengganti huruf, tapi nggak boleh warna-warni hurufnya ya. Maksudnya kalau kita pakainya Times New Roman ya Times New Roman. Biasanya kalau untuk pelajaran seperti itu. Tapi kalau untuk latihan Bapak Ibu bolehlah pilih-pilih yang mana yang disenangi. Kayak gini misalnya. Nah, ini udah ada videonya. Sekarang Bapak Ibu misalnya mau mengimport gambar. Tadi sudah ya kalau mengimport gambar. Nah, Bapak Ibu mau merekam suara. Bapak Ibu misalnya, saya nggak mau tulisan, saya mau kalimat perintahnya itu didengarkan langsung oleh anak-anak. Nah, itu juga boleh. Bapak Ibu silahkan klik di sini. Kemudian record ini ya, Bapak Ibu merekam. Nah, saya klik, kemudian start record. Baiklah anak-anak, berikut ini adalah video pembelajaran yang harus kalian simak. Setelah itu jangan lupa menjawab pertanyaan yang ada di bawah ini. Pas, top ya. Nah Bapak Ibu ini bisa didengerin nih. Ya. Nah, udah. Bisa didengar ya Bapak Ibu? Nah, kita klik use audio. Nah, kita simpan di sini nih. Jadi kalimat perintahnya dengarkan perintah ini. Jadi siswa itu nanti tinggal klik ini mendengarkan suara kita dia. Karena suaranya udah ada di sini. Nanti suaranya ini kok kayak begini, kayak aneh-aneh gitu. Biar lebih cantik ya Bapak Ibu lah yang kreasi ya. Tambahin shape gitu. Bapak Ibu bisa tambahin shape, bisa bentuk-bentuk yang cantik-cantik gitu atau gimana ini. Nah, kayak begini mungkin. Ini cuman ininya Bapak Ibu biar tidak kelihatan jelek tampilannya, ada yang menghiasi gitu. Ini nanti Bapak Ibu bisa klik ke belakang ya, karena ini bisa ini. Nah, ini. Bapak Ibu bisa kasih seperti ini nih biar lebih cantik. Nanti atur opacity-nya lah, atur ketebalan ininya bisa. Nah, kasih kayak gini. Baru nanti teksnya Bapak Ibu bawanya di sini nih. Nah, simak penjelasan di audio ini misalnya. Bapak Ibu yang atur-atur lah, ini gampang sekali diaturnya. Nah, udah kayak begini. Jadi Bapak Ibu silahkan berkreasi ya. Apalagi nih yang perlu nih? Yang perlu udah record, udah teks. Nah, Bapak Ibu bisa menggambar. Kalau Bapak Ibu ada yang ingin digambar ya pakai pen ini. Nah, pen ini Bapak Ibu bisa pilih warna. Misalnya mau warna merah. Kemudian ini model pensilnya seperti apa. Nah, ini banyak pilihan Bapak Ibu. Ya. Mau tintanya dia seperti apa, mau kayak titik, mau ini, mau tebal begini, mau tebal sekali juga ada pilihannya. Kemudian ya taruhlah misalnya kita ngambil kuas ya. Nah, ambil kuas. Oke. Nah, Bapak Ibu nanti bisa buat di sini misalnya tulis nama saya. Nah, ini Bapak Ibu bisa menggambar di sini. Bisa nunjukkan ke siswa secara langsung juga. Kalau Bapak Ibu bisa live juga lebih bagus lagi. Live dengan siswa, masihin link aja. Nah, seperti ini. Nah, ouch, ini menjadi merah malah.
Saya ngunduk. Ini untuk membuat ininya ya. Aduh, gawat. Dia putih aja. Ini malah hilang dia. Aduh, dia malah hilang punyaku. Nah, oke deh. Dihapus saja. Kalau Bapak Ibu mau ngasih stiker juga boleh nih, ada stikernya. Ada stiker oke, ya. Kemudian ini banyak Bapak Ibu digunakan bendera-bendera misalnya. Nah, ini Bapak Ibu silahkan berinovasi untuk guru sejarah ya. Suka pakai apa sih namanya? Suka pakai bendera-bendera negara. Nah, Bapak Ibu bisa seperti ini. Kita down. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya, silahkan deh Bapak Ibu berekspresi, nanti buat draftnya dulu ya, karena itu nanti akan jadi tugasnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tadi juga bisa ngambil kamera, bisa rekam dirinya Bapak Ibu. Jadi mau buat videonya langsung bisa. Bapak Ibu rekam dirinya. Ini karena kamera saya lagi nggak bagus, jadi nggak bisa ngelihat diri saya gitu. Jadi rekamannya kayak gini. Nah, itu there was an error connecting to your camera. Jadi kamera saya lagi ada gangguan Bapak Ibu. Kalau kameranya Bapak Ibu bagus, nah itu pasti Bapak Ibu kelihatan. Jadi nanti tinggal klik kamera, Bapak Ibu record video gitu. Record video, Bapak Ibu boleh bicara seperti Bapak Ibu mengajar ke anak-anak. Ya. Jadi nanti ada seperti ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bla bla bla. Kita stop. Nah, nanti videonya ini Bapak Ibu kalau sudah merekam dirinya Bapak Ibu ya, sekali lagi Bapak Ibu ini karena kamera saya kurang bagus. Jadi ada masalah dengan kamera laptop saya, jadi ini nggak bisa kerekam. Tapi kalau kamera Bapak Ibu bagus, nanti hasilnya di sini pasti gambar Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tinggal klik use video, nanti dimasukkan di sini. Jadi Bapak Ibu bisa langsung tuh dilihat sama siswanya Bapak Ibu. Nah, tinggal taruh di sini Bapak Ibu. Nah, ini contohnya. Jadi seperti itu interaktifnya book creator ini gitu. Nah, selebihnya Bapak Ibu bolehlah mengeksplor lebih jauh lagi. Kita udah menghabiskan waktu sampai pukul berapa ini ya. Nah, untuk selanjutnya nanti kita sesi tanya jawab saja ya Bapak Ibu, karena untuk materi ini nanti Bapak Ibu boleh baca di ini nih. Di sini saya udah lengkap nih di materi PowerPoint-nya. Iya ya Bu ya. Ya, Sekarang silakan kita Ibu Listiani. buka session tanya jawab aja ya Bu ya. Iya, silakan. Ya mungkin Kita karena sharing-sharing ya. iya kita sharing ya, karena mungkin waktunya juga dengan sebenarnya pemaparan Ibu subhanallah sudah mendetail luar biasa. Mudah-mudahan kita semua bisa langsung mengaplikasikannya ya Bu ya. Ya, amin. Untuk sekarang silakan di raise hand atau misalnya di chat, mungkin untuk dua orang penanya silakan, karena kita lihat waktunya juga gitu. Tapi nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan, Ibu kebetulan kan Ibu juga join di Telegram gitu. Jadi sebenarnya nggak Ya, terfokus sama saran aja ya Bu ya. Kalau iya misalnya boleh. belum ada pertanyaan gitu, kayak saya kan untuk pemaparan sudah luar biasa jelas sekali gitu Pak. Tapi Bu, tapi kalau misalnya nanti pas prakteknya kan mohon bimbingannya ya Bu. Nah, siap-siap. Siap. Silakan Bapak Ibu yang Ya. mau bertanya di raise hand. Kalau nggak di raise hand di chat nanti sama saya dibacakan sama ya silakan. Ya, nanti kalau untuk tugasnya Bu Listiani itu ada di PowerPoint ya. Nanti PowerPoint-nya dibagikan saja tugasnya Yang itu ya. tadi ya Tugasnya itu ya yang tadi di ini sama Ibu Neng Lani itu di iya ya. bagian akhir PowerPoint itu ada tugas nih. Jadi diikuti Iya. aja gitu. Ya siap Ibu siap. Ibu mohon maaf, itu ada pertanyaan di chat dari Ibu Siti M7289. Iya. Sebentar Bapak, tapi di saya nggak muncul Bapak. Oh, enggak ada. Oke, saya bacakan ya. Mohon Pertanyaannya, maaf. bagaimana cara menyimpan dan membagikan ke siswa? Begitu Bu pertanyaannya.
Oh iya, bagaimana cara menyimpan dan membagikannya ke siswa? Oke, bentar Ibu ya. Ini kayaknya kamera saya ada masalah nih, nggak bisa muncul. Oke, saya share screen kembali ya. Wait, share. Oke. Ya, itu yang lupa saya jelaskan ya, soalnya saya yang melihat waktu ini tadi sudah sangat. Ini kok jadi ada kenapa ini? Bentar dulu. Apakah sudah kelihatan layar saya? Sudah bisa terlihat layar Sudah. saya, Bapak Ibu? Ya, sudah Bu. Oke. Nah, ini Bapak Ibu tadi ya. Jadi kalau misalnya udah selesai, itu Bapak Ibu nanti bisa lihat di sini hasilnya ya. Jadi seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu mau membagikannya ke siswa, kita kembali dulu ke My Book. Nanti Bapak Ibu klik di sini, nanti kita bisa bagikan. Sorry, ini editing, sorry. Ntar dulu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa ngambil alamat linknya di sini. Kalau mau dibagikan ke siswa ya, mau dibagikan ke siswa, Bapak Ibu ini ada bagian bawah ya, ini. Jadi di bagian depan, jadi bagian depan sebelum Bapak Ibu membuka modulnya itu ada bagian bawah ini 3 fitur. Yang pertama ini kalau Bapak Ibu klik, nah ini ada Bapak Ibu bisa ngimport apa modulnya Bapak Ibu ini menjadi buku dalam bentuk PDF. Nah, kemudian ini bisa di-copy. Bapak Ibu copy untuk menjadi Bapak Ibu edit lagi ya, biar saya capek bikin begini terus. Nah, Bapak Ibu copy saja, edit teks-teksnya, gambarnya gitu. Kemudian, nah ini tadi yang saya maksud. Kalau Bapak Ibu dalam satu library ini sudah ada 4 modul dari 4 KD, Bapak Ibu bisa gabungkan semuanya menjadi satu buku. Menjadilah combine book. Nah, ini. Nah, kalau Bapak Ibu ingin membagikannya, Bapak Ibu klik nih share nih. Saya kira sama aja ya kalau di WA pakai kayak gini. Nih, kita bisa publish online. Jadi kalau di-publish online nanti akan ada linknya. Dibagikanlah linknya ke siswa atau ke teman-teman. Kemudian kita juga bisa ngambil linknya dari sini. Kemudian kita ajak teman kita kolaborasi. Kita misalnya satu MGMP. Kita bikin yuk modul beramai-ramai. Saya bab 1, kamu bab 2, ini bab 3, ini bab 4, masing-masing gitu. Kita kolaborasi gitu. Nah, Bapak Ibu ngasih link kolaborasinya yang ini nih. Tinggal klik aja gitu. Ambil linknya di sini. Hanya kalau yang ini kayaknya kolaborasinya untuk ini ya, ini yang lupa saya jelaskan. Dia untuk link kolaborasinya masih berbayar ya. Jadi dia premium. Kita nggak bisa gunakan gitu. Karena dia karena dia premium gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin memberikan ke siswa, Bapak Ibu tinggal invite nih pakai kode nih. Klik ini, nanti muncul kode, nih Bapak Ibu copy. Kasih ke siswa gitu. Nanti siswanya join masuk ebook creator kan nanti ada I am a student, dia pilih I'm a student. Kemudian join a library. Tadi kan sudah ada ya waktu kita masuk. Nah, join a library itu diklik, masukkan kode ini, kemudian klik OK, maka siswa itu langsung bisa melihat buku-bukunya Bapak Ibu. Gitu. Seperti itu, Pak. Ibu Listiani, Bapak siapa ya? Saya dari Ibu Siti. Ya, Ibu Siti. Begitu Ini ya, ada Ibu Siti juga ya. Bu. Ya. Ya, Ini bagaimana ada Pak? juga pertanyaan dari Ibu Seli Idayanti. Nah, katanya bagaimana cara mengaktifkan link halaman buku agar bisa dibuka dari daftar isi?
Oh iya, itu sebenarnya agak panjang. Nggak apa-apa, boleh. Saya contohin ya. Nah, udah nggak lihat lagi layar saya kah? Oke, sebentar. Mungkin yang Ibu maksud seperti ini ya. Sebentar. Udah bisa kelihatan? Bisa, Bu. Oh iya. Nah, mungkin yang Ibu maksud yang kayak gini tadi ya. Ketika saya klik, kemudian dia muncul. Jadi seperti ini Bapak Ibu kerjanya. Sistem kerjanya kayak gini. Jadi ketika Bapak Ibu buka ini, kita masuk di halaman ya. Nah, di sini tadi saya belum copy daftar isi. Supaya ini saya kopikan dulu biar nanti kita bisa linkkan dia gitu. Mana sih tadi? Nah, ini. Saya copy ini dulu. Sampai di mana ya? Sampai sini. Oke. Nah, dibawa ke sini nih. Ini dalam daftar isinya. Gini aja. Nah, ini udah daftar isi kan. Kita bawa ke sini nih. Oke. Kita nggak usah perkecil ya. Dia udah jarang-jarang nih kayaknya. Sorry. Ini. Oke. Kecilin dulu dikit. Oke, kayak gini. Nah, bagaimana cara melinknya? Nah, Bapak Ibu, cara linknya itu seperti ini nih. Bapak Ibu masuk di sini, ngeditnya ini. Kemudian ini cover nih. Cover, diklik. Ini di blok dulu. Kemudian klik link ini. Klik link. Di sini Ibu ketik halaman 1, save. Nah, dia terlink itu. Kemudian di sini kata pengantar. Di sini kita masuk ke klik lagi di sini halaman 1. Save. Nah, ini lagi daftar isi. Ini kalau ini nggak perlu ya karena pasti dia udah didaftar di halaman 2. Tapi nggak apa-apa. Biar dia terlink semua. Nah, kemudian petunjuk penggunaan. Modul, link lagi masuk halaman 3 apa 4 ya. 1 2 3 4. Berarti ini 4. Kayak begini Bapak Ibu. Kemudian peta konsep, dibeginikan aja. Itu udah terlink dia. Ini 5. Oke ya. Nah, sekarang coba kita down. Nah, ketika Bapak Ibu klik cover ini kita bagi link dulu baru bisa dilihat. Gitu. Ya, kita bagi link dulu ya. Udah tersave kan. Coba dilihat publish online. Ini belajar. Publish dulu Bapak Ibu autornya. Oke, publish ebook. Dipublish tapi nggak bagus ya. Oke, nah ketika kita buka dia tampilannya kayak begini nih. Bentar lagi loading. Mudah-mudahan udah bisa. Nah, terlihatnya kayak gini. Ketika kita klik, ini kalau kita klik cover, dia kembali ke cover gitu. Nah, kalau kita klik misalnya petunjuk penggunaan, nah dia ngarah ke sini. Tadi kan saya cuma ngarang-ngarang ya. Karang-karang ininya, halamannya. Jadi kalau misalnya peta konsep, nah dia masuk ke peta konsep gitu. Dan seterusnya. Seperti itu, Bapak. Halo? Oh, Baik, terima iya. kasih, Bu. Ya, Oke. Mangga. Mungkin untuk session tanya jawab kita lanjut di Telegram saja ya Bapak Ibu. Oke, siap. Baik, baik, Soalnya Bu. karena memang waktunya sudah pas. Nah, baik, terima kasih untuk Ibu moderator yang memberikan pemaparan materinya yang sudah sangat jelas dan sangat luar biasa sekali. Jangan pernah bosan untuk membimbing kita ya Ibu. Insya Allah. Terima kasih saya ucapkan. Acara saya kembalikan ke Bapak host. Baik, terima kasih Ibu Indah dari pemateriannya. Subhanallah, ini luar biasa banget. Materinya dalam banget, tapi kayaknya ini belum nyampe ya Bu ya. Belum nyampe semua tersampaikan. Karena Iya, emang ini harus masih bukan waktu yang banyak. banyak sekali. Iya. Tinggal ini kreativitas dari para tak saja. Nanti mungkin kalau misalnya ketemu permasalahan, boleh chat di tele. Nanti permasalahannya apa, nanti akan dibantu oleh panitia dan juga Ibu juga nanti bisa ngebantu ya Bu ya di tele itu.
Iya, insya Allah. Baik. Sebentar Pak, di Ayo. Telegram nama Telegramnya apa ya? Soalnya Telegram saya banyak banget. Oh iya Nanti pasti biar banyak. biar Itu saya nama pin dulu gitu. Oh gitu. Itu nama Telegramnya kelas e-book, Bu. Oh, kelas e-book ya. Ya, kelas e-book. Soalnya banyak banget ini, aduh, e-book ya. Ya, kelas e-book. Oke. Dan itu udah ada yang bertanya juga sih sebenarnya di tele, mungkin nanti kita akan Oh jawabnya gitu di ya. Iya, bertanya juga. Oke, saya udah dapat nih. Kelas e-book ya. Ya, kelas Oke, e-book. sip. Ya, siap. Terima kasih Ibu atas pemaparan Sama-sama. materinya, dan Bu Listi terima kasih juga telah membimbing acara dari awal sampai akhir. Demikian Bapak Ibu hebat yang ada sampai sekarang masih tetap stay bersama kami di webinar ini. Demikian acara pematerian hari ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat sekali bagi kita semua dan dapat nanti diaplikasikan di tugas-tugas nanti. Kita akan membuat kreasi-kreasi dari Bapak Ibu yang ini hampir 60 orang lebih pesertanya yang ikut. Nanti akan banyak sekali kreasi-kreasi yang munculnya. Dan kita akhiri materi kita ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih atas materinya, Bapak Ibu juga yang lain atas hadirannya, terima kasih. Yang presensinya nanti silakan diisi dulu di chat, udah ada. Kalau misalkan nanti yang belum bisa tampil, bisa nanti ngechat langsung ke pemateri ke panitia ya, nanti bisa ngechat langsung. Baik, Ibu Indah terima kasih. Terima kasih juga yang lainnya. Jangan lupa Saya akan ya gimana? Jangan lupa stop record. Oh iya, stop recordnya belum ya. Hampir lupa ini.